Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi dengan channel Kakak Lismawati. Jangan lupa 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Kita hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik, untuk absennya kakak telah mengirimkan link Google Form lewat WhatsApp. Silakan adik-adik semua mengisi link tersebut. Globalisasi, banyak sekali produk asing beredar di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia, kita harus menyukai produk Indonesia. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampak bagi perekonomian bagi bangsa Indonesia? Pada halaman 118, silahkan adik membaca yang berjudul Aku Cinta Produk Indonesia. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan teman-temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga kita suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika. Mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Setelah membacanya, silahkan adik melihat halaman 119. Berdasarkan isi teks di atas, identifikasi kosakata non-baku dan ubahlah kosakata. Pada contohnya, kosakataku dalam teks tersebut seperti apa dan diubah menjadi kosakataku.
Mari kita jawab pertanyaan berikut setelah membaca teks tersebut. Yang pertama, berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non-baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Contohnya dalam teks tersebut, kosakata non-baku yaitu segelintir, sedangkan kosakata baku sedikit. Dan kedua, kosakata non-baku pengrajin dan kosakata bakunya adalah perajin. Yang kedua, ubahlah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Contoh yang pertama itu perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu yang gunakan. Dimasukkan ke dalam kalimat efektif. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kalian gunakan. Begitupun contoh yang nomor 2, 3, dan 4. Silakan adik-adik untuk melanjutkan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kalimat tidak efektif, ubahlah ke dalam kalimat efektif. Yang ketiganya, ceritakan kembali teks yang kalian bacakan tadi dan ubahlah menjadi ke dalam bahasa kalian sendiri dengan kalimat efektif. Masih ingatkah adik-adik salah satu positif dalam keberagaman ekonomi? Ya, sikap positif cintai produk dalam negeri. Kita harus mencintai produk dalam negeri karena terdampak dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ayo kita menjawab pertanyaan sebagai berikut. Soal yang pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Soal yang nomor 2, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Jawabannya, membeli dan menggunakan produk buatan Indonesia. Soal yang berikutnya yaitu nomor 3, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Yaitu dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan justru meningkatkan ekonomi negara lain. Soal yang nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Yaitu kondisi ekonomi Indonesia akan stabil, bahkan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak sehingga mengurangi kriminalitas dan kreativitas. Anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita simpul bersama-sama. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik semua lebih giat belajarnya di rumah. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Kakak tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.